Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi Sistem Informasi Manajemen untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Ajeng Prindarning Tias, S.Hum, MPD, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus dengan NIM 28921 50261. Sistem informasi manajemen dan manfaatnya bagi perusahaan. Manajemen merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dari individu, organisasi terkecil seperti keluarga sampai organisasi yang kompleks, membutuhkan manajemen untuk mengatur kegiatannya agar teratur dan terkontrol dengan baik. Terlebih bagi seorang manajer, Anda harus dapat mengelola kegiatan dan data-data dengan baik. Manajemen dapat menjadi sumber informasi, termasuk informasi penting dalam proses pengambilan keputusan, untuk mengolah dan memanfaatkan data-data dengan maksimal. Anda dapat menggunakan manajemen informasi sistem atau MIS yang ada. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau SIM juga biasa dikenal dengan sebutan Management Information System, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara, menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna mengambil keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. SIM dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Singkatnya, SIM adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bentuk dari sistem ini adalah perangkat lunak berbasis komputer, seperti yang paling sederhana adalah lembar Excel, hingga platform yang lebih kompleks. Pada dasarnya, sistem informasi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen, yang kedua, sistem informasi akuntansi, yang ketiga, sistem informasi keuangan, yang keempat, sistem informasi manufaktur, yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia, yang keenam, sistem informasi pemasaran, yang ketujuh, sistem informasi eksekutif. Penggunaan sistem manajemen informasi ini memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan, di mana yang akan dibahas kali ini adalah sistem informasi manajemen dan manfaatnya bagi bisnis Anda. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real-time. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antara departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan.
tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa mendatang. Yang keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Dengan bantuan SIM, bisnis Anda menjadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori, data, dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sistem. Singkatnya, manfaat sistem informasi manajemen seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen. Beberapa dari Anda mungkin ada yang masih kurang paham mengenai bentuk dari manajemen informasi sistem atau MIS ini. Untuk memperjelas, berikut ini beberapa contoh yang dapat diterapkan ke bisnis Anda. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. ERP biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Ada yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat, Office Automation System atau OIS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya seperti penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran setiap harinya. Dan yang kelima, Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Dan yang keenam, Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi secara e-procurement. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contoh sistem informasi manajemen yang satu ini adalah seperti link elektronik. Selanjutnya ada Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya, sistem jadwal mekanik. Yang selanjutnya ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Atau GDSS hampir sama dengan DSS. Bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok.
bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government. Dan yang selanjutnya ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.